Pemirsa, proses hukum terhadap guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Ando Olo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terus bergulir dan memasuki sidang keempat pada Rabu 30 Oktober. Dalam sidang lanjutan kemarin, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 saksi yang terdiri dari 3 guru, Kepala Sekolah SDN 4 Baito, dan ibu terduga korban. Dalam kesaksiannya di depan Majelis Hakim Nur Fitriana, ibu terduga korban mengatakan anaknya dipukul menggunakan sapu oleh Supriyani karena tidak menulis saat diberi tugas. Sedangkan menurut kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, kesaksian dari ibu terduga korban itu semuanya hanyalah rekayasa. Jadi kan tadi mereka bohong-bohong kan, mereka bohong-bohong. Istrinya saya tanya jam berapa melapor, nggak tahu. Suaminya juga jam berapa melapor, nggak tahu kan. Nah, saya bukakan kan dokumen kan. Dokumen itu di tanda bukti lapornya jelas tertulis bahwa kejadian ini dilaporkan jam 14.12 ya. Nah, kami konfirmasi tadi ke saksi-saksi semuanya bahwa betul mereka datang ya sesuai dengan keterangan Ibu Siti Aisyah ya. Itu Bu Aisyah konsisten di BAP keterangannya bahwa dia datang jam 13.30 ya, jam 1.30 itu ketemu dengan rombongannya tadi ada Pak Jepri, Pak Bowo dengan istrinya. Jadi 13.30 itu mereka sudah ketemu di situ, datang ambil sapu. Belum ada pelaporan polisi karena pelaporan polisi itu kan jamnya 14.12 ya kan. Nah, terus saya tanya tadi, terus kalau mereka tadi suami istri, saya tanya kapan kalian datang ke sekolah? Katanya setelah buat laporan polisi, kemudian sempat diperiksa anaknya, baru mereka datang ke sekolah. Nah, logikanya mereka kan membuat laporan 14.12. Komisi 3 DPR RI akan meminta penjelasan kepada Kapolri terkait kasus yang membelit guru honorer Supriyani. Rencananya DPR akan memanggil Kapolri pada Senin pekan depan. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menilai institusi kepolisian seharusnya dapat melindungi guru dengan mengedepankan upaya restoratif justice, bukan ancaman pidana. Apalagi diduga ada upaya pemerasan kepada Supriyani dari salah satu anggota Polri yang meminta uang sebesar 50 juta rupiah agar kasus dihentikan. Kasus ini bergulir saat Supriyani dituduh memukul siswa kelas 1 SDN Baito berinisial MC yang merupakan anak personel kepolisian di Polsek Baito. Kini Supriyani berstatus sebagai terdakwa. Kasusnya tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Ando Olo Konawe Selatan. Begini, tanggal 4 November yang akan datang, Komisi 3 itu akan menggelar rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di situ nanti kita akan sampaikan agar kepolisian harus lebih hati-hati ya terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan. Karena peristiwa itu ya akan membuat guru menjadi takut untuk menegur muridnya, menasihati muridnya bahwa kita tidak menutup mata ada juga guru yang kemudian berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya. Tapi itu kan sedikit jumlahnya. Nah, karena itu kasus Supriyani itu sangat menarik ya, karena dia sebagai seorang guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Nah, karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Nah, karena itu perlindungan polisi itu juga harus hadir di dunia pendidikan. Nah, kalau kemudian dunia pendidikan tidak mendapatkan perlindungan, terutama para guru, maka nanti yang terjadi adalah ya guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Nah, karena itu nanti dalam rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia kita akan meminta kalau ada kasus-kasus seperti ini jangan kemudian dijadikan tersangka, tapi harus dilakukan pendekatan restoratif justice ya, pemulihan kedua belah pihak.